Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Kitab Butulus Sa'adah dalam Babul Akli Wasyurbi. Di sini sudah sampai ke nomor 13. Untuk yang part 1 dan 2 silahkan cek di channel YouTube saya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau makan dan minum yang nomor 13, yaitu sebaiknya untuk membaca doa setelah makan. Kemarin kan sudah ya yang doa sebelum makan, ini yang setelah makan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani fa ashba'ani wa saqani fa arwani. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu makfiyyin wala makfurin wala mudawwa'in wala mustaghna anhu rabbana. Ternyata tidak hanya alhamdulillah tetap amanah sakuna ja'alana muslimin. Ini doa yang lain dan versinya lebih lengkap. Adab selanjutnya yaitu sebaiknya untuk mencerna makanan yang dia makan dengan berzikir kepada Allah dan juga sholat. Berarti ini posisinya setelah makan, karena ada hadisnya kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, adzibu ta'amakum bidzikrillah ila akhirih. Cernalah makanan kalian dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah tidur untuk makanan yang kalian cerna. Itu bisa menyebabkan hati kalian keras sebab tidur setelah makan gitu. Jadi makanya kalau malam itu sebaiknya tidak makan, karena biasanya setelah makan ya tidur. Nah, di sini dikatakan Imam Ghazali, beliau berkata minimalnya zikrillah dan sholat di sini yaitu setelah makan sebaiknya untuk sholat 4 rakaat dan membaca tasbih 100 kali atau membaca 1 juz Al-Quran setelah makan. Nah, ini gambaran berzikir setelah sholat menurut Imam Ghazali yang pas. Sekiranya nanti makanan bisa langsung tercerna itu dengan melakukan sholat 4 rakaat atau membaca tasbih 100 kali atau membaca Quran 1 juz setelah makan gitu. Kemudian adab selanjutnya yaitu sebaiknya untuk tidak terlalu kenyang dalam makan, dan tidak apa-apa, tidak menjadi masalah ketika memang kadangkala saja, karena ada hadis kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang anak Adam itu memenuhi wadah dalam perutnya dengan buruk, dengan sekiranya si anak Adam ini terlalu banyak makan sehingga dia harus meluruskan tulang punggungnya. Jadi biasanya kalau makannya terlalu kenyang itu sampai dia itu nggak bisa bungkuk, jadi harus degek, harus tegak banget. Karena apa? Perutnya terlalu penuh. Nah, sekiranya kenyang yang seperti ini loh yang tidak diperbolehkan. Kalau fa'in kanala mahalata, apabila memang tidak diharuskan untuk kenyang, maka sebaiknya dalam perut ini dibagi menjadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Jadi jangan terlalu kenyang. Sebaiknya ketika menuju kenyang itu dihentikan gitu. Jadi enggak terlalu kenyang, pas perutnya udah kerasa keisi penuh sedikit, belum terlalu penuh, itu sebaiknya dihentikan makannya. Kemudian adab selanjutnya yaitu sebaiknya untuk tidak makan sendiri, kecuali kalau memang karena ada darurat, mungkin ya memang nggak ada orang di rumah gitu, jadi sendiri. Karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berkatanya seperti ini, ala unabbiuka bisyarrin nasi ila akhirih. Ya Ali, tidakkah kamu ingin aku menceritakan kepadamu tentang seburuk-buruk manusia? Beliau menjawab, ya saya ingin wahai Rasulullah. Lalu kanjeng Nabi menjawab, man akala wahdah, yaitu orang yang makan sendiri. Dan ada hadis pula yang sampai sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita ini makan tapi kenapa tidak kenyang ya? Lalu beliau menjawab, fala'alakum taftariquna an ta'amikum,
ya barangkali kamu ini makan sendiri, maka sebaiknya berkumpullah kalian saat untuk makan dan berzikirlah, sebutkanlah asma Allah, maka insya Allah kalian akan mendapatkan barokah gitu. Jadi sebaiknya memang makan ini bersama-sama, jangan menyendiri. Biasanya kalau misalkan kita makan sedikit aja udah kenyang gitu, itu juga termasuk dari barokahnya makan bersama-sama. Nomor 17, sebaiknya untuk tidak memotong daging dengan pisau, karena ada hadisnya kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, janganlah taqta'ul lahma bisikini ila akhirih, janganlah kalian memotong daging dengan menggunakan pisau, karena hal itu merupakan perbuatannya orang ajam itu ghairul arab, ya berarti kayak kita kayak gini. Wan hasyuhu, dan gigitlah daging, jadi digigit aja ketimbang dipotong, karena sesungguhnya menggigit daging itu lebih nikmat dan lebih sedap gitu ya, emang bener sih. Dan yang terakhir yaitu sebaiknya untuk tidak mencela makanan kecuali kalau memang ada hajat. Mungkin hajat di sini bisa diarahkan untuk makanan yang mengandung hal-hal yang bisa membahayakan tubuh, sehingga itu kita harus benar-benar menampakkan kelemahan makanan tersebut gitu. Jadi misalkan makanan ini mengandung hal ini yang bisa menyebabkan ini, sehingga jangan dimakan, ini sebaiknya jangan makan gitu. Ini hajatnya bisa termasuk itu. Oke, terima kasih teman-teman. Bab makan part 1, 2, 3 sudah lengkap. Dan ini untuk adab makan dari nomor 1 sampai nomor 18 itu sifatnya tidak wajib, akan tetapi sunnah nih, karena disebutkan hadis-hadis kanjeng Nabi. Kalau hadis-hadis kanjeng Nabi di sini kan sifatnya sunnah ya. Kalau melakukan mendapatkan pahala sunnah, kalau tidak melakukan juga tidak mendapatkan dosa, karena memang di sini tidak wajib gitu, hanya sunnah. Tapi ingat, kesunahan ini bisa menyempurnakan ibadah wajib kita yang belum sempurna gitu, dengan melaksanakan kesunahan-kesunahan. Jadi jangan menyepelekan kesunahan-kesunahan. Oke, semoga kita semua bisa mengamalkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum.